Falladzina adapun orang-orang la yu'minuna yang tidak beriman kepada hari akhir, kenapa qulubuhum hati mereka itu mengingkari, wahum mustakbirun sementara mereka menyombongkan diri. Jadi sifatnya orang-orang yang tidak percaya akan datangnya hari kiamat, hari akhir, itu karena hatinya itu mengingkari, jadi bertentangan, ya. Orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu hati mereka mengingkari keesaan Allah, mengingkari keesaan Allah. Sedangkan mereka itu sombong, orang-orang yang takabur, tidak mau beriman kepada adanya hari kiamat. Jadi udah, manusia itu diciptakan oleh Allah, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, mati, selesai. Gak ada tuh akhirat, ya kan? Buktinya mereka jadi tulang tuh di tanah, kan gitu. Iya, mereka begitu. Jadi tidak percaya dengan adanya akhirat. Orang non muslim aja, Yahudi, Nasrani percaya adanya akhirat, itu percaya. Mereka itu percaya nanti akan masuk surga atau neraka, ya. Karena memang Tuhannya sama, cuma nabinya aja berbeda, ya. Jadi begitu. Malah di dalam Yasin itu jelaskan, qul may yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah, kan itu ya. Saking gak percaya, emang hidup lagi nih Muhammad tuh udah jadi tulang. Siapa yang menghidupkan kembali sementara mereka itu sudah dari tulang belulang? Akhirnya Pak, qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan Muhammad bahwa yang menghidupkan tulang belulang ini adalah zat Allah yang pertama kali menciptakannya, kan? May yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapakah yang menghidupkan idham, tulang-tulang itu, wahya ramim, sementara tulang-tulang itu hancur, ya kan? Lah emang hidup lagi. Tuh. Akhirnya suruh jawab, qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Jadi yang menghidupkan kembali. Ya, kita tidak usah bertanya-tanya ataupun memahami apakah memang jasad ini atau bukan, kan gitu ya. Gak usah. Kalau jasad begini mau ntar kita di dunianya memang mukanya muka standar, ntar saya di surganya mukanya biasa dong, gak ganteng misalnya, gak cantik, ya. Gak usah mikirin gituan, ya. Gak usah. Iya, ganteng semua, ya. Umurnya juga sama, ya. Gak ada, udah berhenti umurnya di situ, nggak ada tua, nggak ada muda, ya. Maksudnya nggak ada anak-anak, rata semua. Dan itulah hakikat kehidupan kita. Terakhir tuh, ya. Jadi seperti Nabi jelaskan bahwa pun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah kalian semua di dunia ini seolah-olah jadi itu orang asing merantau. Ibu merantau nih ke Sumatera, mikirin pulang nggak? Ya mikirin pulang pasti kan? Ada orang merantau kagak mikirin pulang, nggak, gelo namanya, ya kan? Namanya merantau, mikirin pulang, ngumpulin bekal yang banyak buat pulang, kan gitu kira-kira. Saya di Sumatera ini, ya kan, rumah saya di Jakarta lah, ya kan? Cari duit biar banyak, orang mau pulang kampung, ntar kan gitu. Merantau, kumpulin dah tuh duit, ya segala macam buat ntar nggak start sesat, biar pulang kampung kan enak tuh, banyak bekalnya. Tuh, sama kita di dunia ini merantau semua nih. Jadi kita ini merantau bukan apa namanya, tetap. Iya, kita rumah bangun yang kuat, yang kokoh, ya kan, beli tanah, beli sawah, beli apa jadi beli, ya kan, seolah itu hidup selama-lamanya gitu, ya. Padahal nah itu cuman merantau doang, kagak dibawa, ya. Nah, cuma ntar habis saya ngomong begini, ntar di rumah jangan ngomong ini sama lakinya, ya kan. Udahlah bang, usaha atau apa, udah apa namanya banyak ini. Lah, kita ini kan cuma merantau doang bang, ya kan, kagak di bawah. Gak usah usaha gede-gede lah, ya kan, udah begini aja. Jangan begitu, ya.
Jadi bentar-bentar ini maksudnya apa? Seimbang. Kita punya istri, kita punya anak. Bagaimana anak kita, cucu-cucu kita jangan sampai menjadi orang yang lemah, orang yang minta kita tinggalin anak kita. Kita sendiri ngontrak kan gitu ya. Lah anak bagaimana tuh? Itu juga perlu dipikirkan. Kan gitu ya. Maksudnya begitu, ntar jangan bentar-bentar kagak usaha, nggak usah lah Bang ya. Sebegitu rumah begini aja udah, kan gitu. Ya. Enggak, maksudnya enggak ada larangan kita mencari harta sebanyak-banyaknya, enggak ada larangan asalkan kita tetap dalam menjalankan perintah Allah dengan niat untuk ibadah. Kalau ada kelebihan kita bantu yang fakir miskin, duafa, kan bagus ya kan? Karena itu bekal kita kan itu. Lah kalau kita gak punya duit gimana mau beramal? Ya kan? Lah emang harus kaya, harus punya duit. Ya, kalau nggak punya duit kan susah beramalnya. Gimana? Kenapa beramal itu? Beramal itu namanya buat bekal, ya kan? Itu bekalnya. Yang dibawa ke dalam itu kan cuma 3: kain kafan, amal, sama iman. Yang ditinggal 3 itu ya. Ada cuma kain kafan doang, sama amal, imannya ditinggal. Gitu. Nah itu jadi mereka yang tidak percaya kepada akhirat, hatinya itu memang mengingkari, dia nggak percaya ya adanya Allah, adanya Tuhan, adanya yang berkuasa. Jadi mereka sombong, dan orang-orang yang sombong itu ingat semuanya pasti akan mati. Coba kalau nggak percaya kan ya, Korun yang kaya banget ya, Korun yang kaya banget. Sampai kalau dalam Al-Quran itu kunci gudangnya, kunci hartanya itu sampai diangkut beberapa kereta, gerbong kereta gitu modelnya. Itu kuncinya. Lah kalau kita punya kunci apa? Rumah doang kan? Itu kuncinya aja, kunci hartanya itu sampai diangkut. Wah, itu saking kayanya ya. Makanya kalau kita lagi gali tanah di sini mau nanam pisang, ketemu ceret, ketemu apa namanya itu mangkok dari emas, pasti kita bilangnya harta karun ya kan? Wah, apa urusannya? Sampai begitu, ya, saking kayanya. Karun di Mesir, ya kan, kita di Indonesia kita bilang itu harta karun ya. Mati ya. Fir'aun yang kagak pernah sakit mati ya. Ya kagak pernah sakit, apalagi kita yang bentar-bentar sakit kan gitu ya. Ya cepat matinya kan gitu kira-kira. Tapi ya kematian bukan karena sakit ya. Ingat itu ya, dalilnya begitu aja. Kematian bukan karena sakit. Kemarin pengawas kita lah jam 2 habis ngobrol sama temennya lewat. Jam 2 malam Minggu apa malam Senin itu lewat, pulang jam 2 minum sebentar, sakit perut, pinggang, kagak ketulungan, dibawa ke rumah sakit, di jalan udah nggak ada ternyata. Makanya tetangganya pada kaget, lah semalam kan lewat itu jam 2, lah iya jam 3-nya itulah ya. Sakit kagak, sehat ya, sehat banget. Itu ya, jadi nggak ada namanya kematian itu karena apa-apa. Karena memang udah waktunya. Kalau orang kita dilihatin berapa kali sehari malaikat maut ngeliat kita? 70 kali. Dalam sehari malaikat maut ngintek kita nih, mukanya nih udah jadwalnya apa belum nih ya kan? Itu 70 kali. 24 jam. Sehari semalam itu 24 jam. Kalau dikalikan 60 menit 1442. Kalau dibagi 27 kali ternyata sekitar 20 menit. Jadi per 20 menit melongok gitu kan. Ini 20 menit lagi dilongok begitu. Iya, dari jam 1 malam sampai jam 1 malam lagi itu 70 kali ngeliatin kita ya. Ya mau lolos dari mana ya kan?
Lah kan manusia banyak, lah Allah yang kuasa ya. Allah yang kuasa. Begitu. Lah kalau belum waktunya bila dilongok juga ya agak bisa. Begitu dilongok, lah ini udah jadwalnya nih ya kan. Sekalian dia jemput begitu. Hatinya itu mengingkari dan dia mustakbirun, sombong ya. Sombong itu ya orang yang merasa dia sendiri itu nggak butuh orang ya. Kayak model Kan'an saat mau diajak buat naik perahu, kata Nabiullah Nuh, ayo naik ya kan? Enggak. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma, tuh kata Kan'an. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma, saya akan cari gunung yang bisa menyelamatkan aku dari air ya. Coba dah. Lah itu mah bukannya alam tapi Allah yang keluarkan tuh air ya. Habis tenggelam segunung tinggi apapun ya. Nah, itu sombong namanya. Kan'an ya. Pas di rumah banjir, naik ke yang tinggi lagi, naik tinggi lagi, tenggelam lagi sampai dia udah mau habis, dipanggil sama Nuh, diajak, ayo naik nak ya kan. Ya bni. Tapi dia jawabannya begitu, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma ya. Akhirnya sampai dia berdoa, innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu sholih. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah itu anakku ya Allah. Apa kata Allah? Innahu laisa, sesungguhnya dia itu bukan anakmu gitu ya. Karena dia tidak beramal sholih. Ditegur sama Allah begitu ya kan. Karena dia nggak taat, tidak termasuk anaknya. Dan Allah tidak suka kepada orang yang belum